Shalom sahabat Fresh Juice, berjumpa lagi dalam renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Bersama saya, Emanuela, member DFJ Fellowship 12 dari Gereja Santo Kristoforus, Paroki Sungai Pinyu. Bacaan Injil dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Mari sejenak kita mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 23-30. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa lagi sahabat Fresh Juice. Saya Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu. Satu ayat dari bacaan Injil hari ini sangat kena banget di hati saya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat tentu sepakat jika ayat tersebut tidak bisa kita artikan secara harfiah, hanya mengartikan kata per kata. Sekilas info, kami di grup pewarta Fresh Juice, ada seorang pewarta yang mengatakan bahwa unta di zaman dulu di padang pasir harganya lebih mahal dari kuda. Nah, pada saat itu berarti Yesus membuat perbandingan yang kurang lebih setara ya, antara unta yang mahal dan orang kaya. Katanya apple to apple. Nah, unik ya unta yang kita bahas hari ini. Hari ini kita belajar pada satu hal. Allah sedang menyampaikan kita untuk jadi unta. Apa itu unta? Nah, hidup kita harus unta, yaitu untuk Tuhan Allah.
Tuhan Yesus mengajarkan sikap yang mengutamakan Allah di atas hal keduniawian. Bukan berarti hal yang duniawi itu nggak penting ya. Mari kita simak juga Injil Matius bab 6 ayat 31 tentang hal kekhawatiran. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lanjut ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita meyakini bahwa Allah Bapa di surga tahu betul apa yang sedang kita butuhkan. Dan jika kita mengutamakan kerajaan Allah, maka kebutuhan kita pun tak luput dari perhatiannya. So, bagaimana ya agar kita dapat mengutamakan Allah, sementara kita manusia, nggak ada apa-apanya, masih sering kali nakal dan lupa? Ayo kita koreksi diri. Pernahkah kita lebih milih kerja daripada ke gereja? Yang karyawan harus ngelembur, yang mahasiswa harus ngerjain PR ini itu, yang wirausaha lebih milih ngembangin usahanya daripada ke gereja. Skip ibadah pakai alasan sibuk cari cuan, cari penghidupan. Lupa akan Allah lah, sang pemberi kehidupan sejati. Atau kadang menolak layanan karena mau istirahat dulu, mau healing sebentar ya, mohon izin gak ikut ini itu. Padahal Bapalah sumber ketenangan kita yang paling hakiki. Atau mendadak amnesia, melewatkan doa soalnya terlalu asik nonton drama, atau main game, atau lagi nongkrong sama teman-teman. Sementara kenyataannya, Tuhanlah sahabat kita, sumber penghiburan kita yang terindah. Intinya, masuk ke dalam kerajaan surga itu sangatlah sulit bagi orang-orang yang masih terikat dengan kedagingan atau dengan hal-hal duniawi. Contohnya, ya orang-orang kaya yang hanya mendahulukan mengejar harta dunia. Well, kita nggak layak menyombongkan diri, merasa apa yang kita dapatkan semua karena hasil kerja keras kita sendiri. Jadi pikun kalau rezeki yang kita terima selama ini memang karena kemurahan kasih Allah. Dalam bacaan pertama, Allah juga memberikan peringatan. Bacaan tadi berkisah tentang Raja Tirus yang tinggi hati dan merasa sama dengan Allah. Lalu Allah bersabda kepada Yeskiel untuk memperingatkan raja yang besar diri itu. Karena ia pandai dagang, maka menjadi kaya, lalu angkuh menganggap semua itu lepas dari kuasa Allah. Hari ini kita juga bermazmur. Tuhan yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Memang Allah Bapa kita itu maha penyayang, so sweet. Sabdanya selalu keras, memperingatkan kita semua. Namun selalu ditutup dengan pengharapan bahwa selalu ada tangan terbuka untuk orang berdosa untuk kembali dan bertobat. Apalagi kalau kita baca bait terakhir Mazmur hari ini, cakep banget. Bunyinya demikian. Hari bencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Maka, belajar dari itu, kita tuh perlu unta, yaitu utamakan taat. Hari ini, kami seluruh pewarta Daily Fresh Juice membawakan unta bagi sahabat Fresh Juice semuanya, yaitu unta, undangan sukacita, untukmu dan orang-orang tercinta.
Mari kita mulai hari kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau yang selalu Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi kami. Engkau memperingatkan kami untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Maka kami serahkan cita-cita kami percayakan kebutuhan kami kepadamu. Kami ingin mengutamakan Engkau, kami ingin menjadi pelayan-Mu di bumi ini. Kelak kami mohon, jika kami berpulang, bawalah kami masuk dan bersatu dalam rumah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, sekian bacaan Injil dan renungan hari Selasa, 20 Agustus 2024. Semoga setelah mendengar bacaan Injil dan renungan hari ini, kita dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, agar kita beroleh sumber penghiburan yang terindah. Sampai jumpa lagi di renungan Daily Fresh Juice selanjutnya. Saya dan Kak Ima pamit dulu. Selamat beraktivitas dan salam Fresh Juice.